Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota Anila Nur Fadila, NIM JTK 10 2020, Fatimah Dwi Aryani, NIM JTK 10 2050, dan Nada Rusida Gani dengan NIM JTK 10 2051. Di sini kami akan membahas materi mengenai stunting. Begitu, silahkan menyimak video berikut ini. Menurut WHO 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi. Ada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam suatu habitat. Dampak masalah stunting di Indonesia yaitu yang pertama dampak kesehatan. A. Gagal tumbuh atau berat badan rendah, kecil, pendek, kurus. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik. B. Gangguan metabolik pada saat dewasa. Resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dampak ekonomi, berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya, yaitu 2-3% GDP. Selanjutnya yaitu penyebab stunting. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting. Antara lain, yaitu yang pertama ada asupan kalori yang tidak adekuat. Nah, dari sini ada yang mendasari lagi. Yang pertama di sini ada faktor sosioekonomi atau kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan balita atau kecukupan ASI. Yang ketiga yaitu peranan protein hewani dalam MPASI. Yang keempat, penelantaran. Yang kelima yaitu pengaruh budaya. Yang keenam, ketersediaan bahan makanan setempat. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebutuhan yang meningkat. Hal ini dikarenakan yang pertama, penyakit jantung bawaan. Kemudian yang kedua, adanya alergi susu sapi. Yang ketiga, bayi berat badan lahir sangat rendah. Yang keempat, yaitu adanya kelainan metabolisme bawaan. Yang kelima, terdapat infeksi kronik yang disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk. Contohnya ada diare kronis dan juga ada penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Contohnya di sini yaitu tuberkulosis dan juga campak. Lalu, apakah stunting bisa dicegah? Tentu saja stunting dapat dicegah. Berikut beberapa tips mencegah stunting. Yang pertama yaitu saat remaja putri. Nah, dari sini dilakukan screening anemia dan juga konsumsi tablet tambah darah. 2. Saat masa kehamilan. Disarankan untuk rutin memeriksa kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan dengan makanan-makanan sehat dan juga asupan mineral yang cukup seperti zat besi, asam folat, dan yodium yang tercukupi. Yang ketiga, gaya hidup bersih dan sehat. Terapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air besar di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana alurnya jika menemukan kasus masalah gizi supaya dapat mencegah stunting? Yang pertama ada surveillance gizi dan penemuan dan penanganan kasus di posyandu atau puskesmas. Lalu yang kedua pelayanan sekunder atau tersier, memiliki SPA atau SPAK atau gizi tumbuh kembang, memiliki sarana dan prasarana yaitu klinik khusus tumbuh kembang.